mudah-mudahan masuk pas tuh siap tarik terus mantap lagi oke. Nah udah ditelat dalam mudah ini udah halus, ini udah kunci ini telat. Dan di sini nanti untuk dudukan pelnya ya, regulator Altaros dengan tambahan plenum yang ada di sini. Nah, yang sebelumnya ini plenumnya cuma 7 cc, nah ini bisa 16 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balap berani kan sampai keriting gitu, coba lihat. Sahabat Duitos, jumpa kembali dengan channel Inspirasi. Jadi hari ini kita mau membuat konektor ya, yang sekaligus berfungsi sebagai power plenum dan sekaligus berfungsi sebagai rumahnya regulator ya. Nah, ini nanti untuk Greyhound P15. Jadi seperti ini. Oke, aslinya kan ini di sini nih. Nah, ini regulator Altaros. Nah, seperti ini. Ini nanti kita tambahin plenum yang besar gitu. Dan yang di sini kita akan rubah dengan membuat manometernya, sehingga nanti akan terlihat tekanan outputnya. Karena selama ini model Greyhound P15 ini dia hanya tekanan input aja, outputnya nggak akan terlihat seberapa. Nih, si pengguna selalu nggak bisa mengetahui outputnya berapa. Yang ini sudah kita setting 1800 PSI. Sehingga nanti akan keluar outputnya terbaca ya dengan manometer tambahan. Kita ikuti prosesnya. Tetap saya menggunakan dial indikator untuk melihat eccentricity. Nah, ini terkait dengan material nanti, karena penggunaan materialnya bisa lebih efisien. Oke, udah. Material utuh jadi 0,03 itu sudah bagus. Kita buat ini diameter 21, sepanjang 20. Oke. Nah, ini 20. Nah, aslinya ya, ini sesuai aslinya. Satu mili lagi. Kemudian kita tinggal ngebor dan membuat drat ya. Kemudian kita bor center dulu. Kita bor ujur. Ya, kemudian bor ini untuk dudukan spring pagas 10,5 ya, diameter 10,5, sepanjang 25 untuk dudukan springnya, spring valve. Kemudian kita balik, center dulu, terus mantap. 0,01 kita ratakan dulu. Oke, jadi sudah ini sebelum kita bubut
untuk membuat ini ya, drat ini sama ini kita bor dulu. Kita bor agak besar untuk ulang plenumnya nanti dalam 60 besar. Kita ambil nanti untuk lubang ininya sampai diameter 18 ya, kita bor 16 berarti. Aduh, begitu banget nih. Ini kita bor sedalam 60. Nah, setelah itu nanti kita mau menggunakan pahat dalam ya, bubut dalamnya. Volumenya nanti cukup besar ya. Oke. Kita kasih pembatas untuk dratnya diameter 18, nanti dalamnya gentong. Nah, setelah itu kita buat permukaan. Ini kita ini sedalam 36. Nah, diameternya nanti 27,6. Nah, di sini. Untuk dratnya 18. Oke. Dua 27 pas. Pas. Oke, sahabat. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pembuatan drat ya. Tetap saya gunakan ini andalannya, karena dengan ini hasilnya betul-betul lurus, tidak miring-miring ya. Ini kita langsung bikin dratnya, putar sedikit, kasih coating oil, kemudian kita putar. Ulernya nih ya, bagus. Kita bersihkan. Nah, kita balik. Nah, nih bagian depannya nih. Nanti ini tinggal buat kuncinya. Sekarang drat bagian dalam bawahnya. Selanjutnya kita mau mencoba membuat drat dalamnya. Karena saya ini nggak punya tab 20 kali 1,5 ya. Mencoba ini baru pertama kali menggunakan mesin ya, makanya harus sedikit karena ini wattnya rendah ya. Os, mantap, sip, kuat nih, rigid nih. Oke, bisa berarti. Oke, sahabat, selanjutnya kita nyoba membuat drat sini ya. Nih, yang di sini nih kali 1 gangnya, yang tadi itu 1,5. Kita ambil dasarnya dulu. Oke, kita makan 0,25. Ini putaran pelan aja. Oke, bagus. Kita kembalikan.
Nah, kalau nggak kuat gini, kita bantuan manual aja. Karena memang buatnya kecil. Mudah-mudahan ini masuk pas tuh siap. Terus mantap. Tinggal ngalusin seret ya. Nah, biar aja mantap nanti kalau seret. Oke. Jadi kita berhasil membuat berat pertama kali nih. Oke, kita nanti haluskan ini dan selesai. Sebelum nanti kita membuat lubang manometer dan lubang pembuangan. Oke, kita haluskan. Oke, selanjutnya kita mau buat untuk kunci ya. Kita balik. Lagi mentokin putar lagi mentok satu lagi. Nah, kita buka. Hasilnya tuh kuncinya rata, mantap ya. Kita kendorkan dulu. Nah, ini dia. Oke ya, tinggal nanti kita geger dikit. Oke sahabat nih. Hasilnya nih. Jadi ini udah diterat dalam mudah, ini udah halus, ini udah kunci, ini terat. Nah, dan di sini nanti untuk dudukan pernya ya, per talap ya. Jadi, kalau sebelumnya kemarin menggunakan ini pendek, nah, sekarang kita tambah di sini hampir sekitar 4 cm ya, atau 40 mili ya. Jadi kalau ini nanti sekaligus rumah regulator, langsung masuk ke regulator sini. Nah udah, kemudian masuk ke tabung, kemudian nanti masuk ke chamber sini. Oke, sahabat ya, rumah regulator Altaros ya, dengan tambahan plenum yang ada di sini. Nah, yang sebelumnya ini plenumnya cuma 7 cc, nah, ini bisa 16 cc. Oke ya. Ditambah nanti yang ada di chamber. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.